Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai try out soal-soal P3K khusus bagi formasi pemadam kebakaran pemula dan terampil sekaligus analisis pemadam kebakaran bagian yang pertama. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Berikut ini adalah aktivitas dalam pemeriksaan APAR bulanan kecuali: A. Pemeriksaan segel, B. Pemeriksaan tanggal kadaluarsa APAR, C. Pengisian ulang APAR, D. Pemeriksaan tekanan APAR. Aktivitas dalam pemeriksaan APAR yang rutin dilaksanakan setiap bulan kecuali adalah pengisian ulang APAR. Soal berikutnya, kebakaran pada material gas LPG solar premium termasuk kategori kebakaran pada kelas A. Kebakaran kelas A, B. Kebakaran kelas B, C. Kebakaran kelas D, D. Kebakaran kelas C. Kebakaran material gas LPG solar premium adalah termasuk kategori kebakaran pada kelas B. Soal yang berikutnya, yang tidak termasuk cara menggunakan APAR dengan benar adalah: A. Tekan gagang APAR, B. Buka pin pengaman APAR, C. Arahkan ke lidah api, D. Pegang ujung selang APAR. Yang tidak termasuk cara menggunakan APAR dengan benar adalah C, yaitu mengarahkan langsung ke lidah api. Soal yang berikutnya, untuk mengetahui apakah tabung APAR jenis CO2 masih berisi ataukah tidak adalah dengan cara: A. Cukup hanya dilihat, B. Tabung dibolak-balik, C. Dibuka kantupnya, D. Ditimbang dibandingkan dengan berat APAR yang kosong. Untuk mengetahui apakah tabung APAR jenis CO2 masih berisi ataukah tidak, caranya adalah dengan ditimbang dibandingkan dengan berat APAR yang kosong. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan hidran kecuali: A. Menyalakan alarm kebakaran, B. Mengevakuasi seluruh penghuni bangunan, C. Mendokumentasikan kebakaran dengan handphone, D. Mematikan arus listrik. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan hidran kecuali adalah mendokumentasikan kebakaran dengan handphone. Soal yang berikutnya, apa kelebihan alat pemadam kebakaran modern? A. Lebih cepat dan efektif memadamkan kebakaran, B. Peralatan mudah digunakan, C. Faktor keamanan bagi pekerja atau petugas lebih besar, D. Jawaban A, B, C adalah benar. Kelebihan alat pemadam kebakaran modern adalah D.
yaitu lebih cepat dan efektif dalam memadamkan api. Peralatannya sangat mudah digunakan dan faktor keamanan bagi pekerja atau petugas damkar lebih besar atau lebih aman. Soal yang berikutnya, kapankah hidran boleh dioperasikan? A. Jika sudah disuruh oleh atasan. B. Jika terjadi kebakaran. C. Jika api tidak dapat dipadamkan dengan tabung apar. D. Jawaban A, B, C adalah benar. Kapan hidran boleh dioperasikan? Jawabannya adalah jika api tidak dapat lagi dipadamkan dengan menggunakan tabung apar. Soal yang berikutnya, siapakah yang boleh mengoperasikan hidran ketika terjadi kebakaran? A. Anggota security. B. Semua tim manajemen. C. Semua pekerja atau petugas damkar. D. Anggota tim damkar yang sudah terlatih. Siapakah yang boleh mengoperasikan hidran ketika terjadi kebakaran? Jawabnya adalah anggota tim damkar yang sudah terlatih atau yang sudah berpengalaman mengatasi kebakaran dan menggunakan hidran. Soal yang berikutnya, ketika memadamkan kebakaran, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, cara menggunakan tabung apar yang benar adalah A. Melawan arah mata angin. B. Bebas dari mana saja. C. Yang penting api dapat dipadamkan. D. Membelakangi arah mata angin. Ketika terjadi kebakaran dan tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, cara yang paling efektif dalam menggunakan tabung apar yang benar, yang sesuai prosedur adalah dengan membelakangi arah mata angin. Soal yang berikutnya, berikut ini yang tidak termasuk peralatan yang harus tersedia dalam box hidran. A. Nozzle. B. Kunci pembuka. C. Selang. D. Safety helm atau helm pengaman. Yang tidak termasuk peralatan yang harus tersedia dalam box hidran adalah safety helm atau helm keamanan, karena biasanya sudah ada atau setiap petugas damkar sudah memakainya. Soal yang berikutnya, yang tidak termasuk syarat pemasangan tabung apar adalah A. Mudah dilihat. B. Mudah diisi. C. Mudah diakses. D. Mudah diambil. Yang tidak termasuk syarat pemasangan tabung apar adalah B, yaitu mudah diisi. Soal yang berikutnya, alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya sebuah kebakaran adalah A. Tabung oksigen. B. Tabung alat pemadam api ringan. C. Instalasi hidran. D. Detektor kebakaran. Alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal atau mula terjadinya kebakaran adalah B, yaitu tabung alat pemadam api ringan atau yang kita kenal dengan apar. Soal yang berikutnya,
Berikut ini yang tidak termasuk jenis-jenis detektor kebakaran adalah: A. Detektor gas, B. Detektor asap, C. Detektor panas, D. Detektor logam. Yang tidak termasuk jenis-jenis detektor kebakaran adalah detektor logam. Soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan sarana proteksi kebakaran aktif adalah: A. Tabung apar, B. Instalasi hidran, C. Kompartemenisasi bangunan, D. Detektor kebakaran. Yang bukan merupakan sarana proteksi kebakaran aktif adalah C, yaitu kompartemenisasi bangunan. Soal yang berikutnya. Kebakaran pada kelas D adalah kebakaran pada bahan: A. Listrik, B. Logam, C. Radioaktif, D. Gas. Kebakaran pada kelas D adalah kebakaran pada bahan logam. Soal yang berikutnya. Kebakaran yang bukan disebabkan oleh faktor manusia adalah: A. Lupa mematikan kompor yang sedang menyala, B. Panas terik di musim kemarau, C. Pembakaran lahan, D. Membuang puntung rokok sembarangan. Kebakaran yang bukan disebabkan oleh faktor manusia adalah B, yaitu panas terik matahari di musim kemarau. Soal yang berikutnya. Yang tidak termasuk penyebab kebakaran pada faktor alam adalah: A. Pembakaran lahan, B. Letusan gunung berapi, C. Petir, D. Adanya panas matahari. Yang tidak termasuk penyebab kebakaran dari faktor alam adalah letusan gunung berapi. Ya, jawabannya adalah pembakaran lahan. Kita masuk soal yang berikutnya. Nilai bangunan dan aset yang rusak yang disebabkan terjadinya atau kejadian kebakaran termasuk kerugian kategori: A. Lingkungan, B. Material, C. Manusia, D. Sosial. Nilai bangunan dan aset yang rusak yang disebabkan oleh terjadinya kebakaran termasuk kerugian dalam jenis material. Soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan bahaya akibat kebakaran adalah: A. Timbul suhu panas, B. Adanya jilatan api, C. Potensi pemanfaatan api, D. Adanya gas beracun. Yang bukan merupakan bahaya akibat kebakaran adalah C. Potensi pemanfaatan api. Soal yang berikutnya. Yang termasuk elemen dalam segitiga api adalah: A. Oksigen, B. Panas, C. Bahan bakar, D. Jawaban A, B, C semuanya adalah benar. Ya, yang termasuk di dalam jenis elemen segitiga api adalah D, yaitu terdiri dari panas, oksigen, dan bahan bakar.
Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.